Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah la hawla wa la quwwata illa billah qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul makramin para jamaah, bil khusus imam kita, moga-moga Allah memberikan keberkahan pada kita semua. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya, kaifa takhadaqallahu khalila, bagaimana Allah menjadikanmu sebagai khalil. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Khalilullah, artinya kekasih Allah. Apa yang melatar belakangi bahwa beliau sampai pada pencapaian sebagai Khalilullah? Jawab beliau, pertama, ikhtartu Allah ala amri ghairi. Saya dalam hidup ini senantiasa mengutamakan semua hal yang terkait dengan urusan Allah Ta'ala ketimbang urusan-urusan yang lain-lain. Jadi artinya jelas bahwa persoalan yang menyangkut urusan dengan Allah lebih diutamakan ketimbang urusan dengan lain-lain. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang selalu Allah berikan keutamaan, ya utamakanlah semua hal yang terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu juga dengan tidak mengabaikan hal-hal lain yang di luar persoalan yang menyangkut urusan Allah Ta'ala. Karena persoalan yang di luar urusan Allah Ta'ala juga bisa berarti memiliki nilai ibadah selama diniatin sebagai ibadah. Yang kedua, ma'ihtamamtu bima taqabbalallahu li. Saya tidak pernah merasa risau dengan apa yang Allah berikan jaminan kepada saya. Apa yang Allah jamin tidak perlu dipikirkan secara risau. Sebab persoalan yang Allah jaminkan buat kita sebenarnya tanggung jawab Allah Ta'ala. Seperti soal rezeki. Rezeki itu tanggung jawab Allah Ta'ala. Biar Allah saja yang ngatur. Kita tidak perlu ikut campur di dalam soal pengaturan itu. Karena Allah tidak butuh dengan bantuan kita. Kita hanya harus fokus pada persoalan-persoalan yang menyangkut soal tanggung jawab kita. Masalahnya ada banyak orang yang untuk urusan Allah dia fokus mikirin di situ, tapi untuk urusan dirinya terabaikan. Sehingga menjadi naib apabila seseorang mengabaikan persoalan ibadah dari lantaran ngurusin soal rezeki. Padahal rezeki itu sudah tanggung jawab Allah Ta'ala. Tanggung jawab kita itu ibadah. Allah tidak menjaminkan pahala buat kita selama kita tidak masuk pada perbuatan ibadah, tidak. Tapi kalau kaitan dengan rezeki, Anda bekerja atau tidak untuk itu, Allah sudah jaminkan. Cuman persoalannya secara nominal tidak perlu sama. Tapi bahwa jaminan, jelas jaminan Allah, wa ma min dabbatin bil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata pun di muka bumi kecuali Allah berikan jaminan rezeki. Jadi marilah kita fokus dan mikirin pada hal-hal yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab kita ketimbang mikirin hal-hal yang jadi tanggung jawab Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga, wa ma ta'asaitu wa ma taghadaitu illa ma'atoi. Saya tidak pernah makan sendirian. Baik makan siang maupun makan malam senantiasa bersama tamu. Nabi Ibrahim itu punya kebiasaan setiap kali dia mau makan dan tidak ada seorang pun yang menemani, dia sengaja keliling kampung cari orang hanya buat nemenin makan. Mencari orang hanya untuk menemani makannya dia sebagai bagian dari sedekah terhadap orang-orang yang dia pikir perlu disedekah. Ini kunci dari bahwa Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai Khalilullah, sebagai sebuah pencapaian luar biasa loh.
orang dianggap sebagai kekasih Allah. Bukan cuma klaim satu pihak hanya dari Nabi Ibrahim, tapi Allah sendiri yang menyatakannya bahwa Ibrahim adalah kekasih. Dalam banyak hal kita senantiasa mengacu pada Allah, mengambil contoh dari apa yang telah dicontohkan kepada kita dalam keseharian kehidupan seorang nabi besar bernama Ibrahim alaihi salam. Coba aja pikirkan betapa hebatnya Nabi Ibrahim. Saat di dalam tahiyat kita memohon agar Allah memberikan rahmat salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diukurkan kepada rahmat salam yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Ketika kita minta agar Allah menurunkan keberkahan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun mesti juga diukurkan kepada keberkahan yang Allah turunkan pada Nabi Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Menunjukkan betapa hebatnya Allah memberikan keberkahan pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari tiga contoh itu, barangkali ada satu saja yang kita bisa lakukan itu, dan ketika kita mampu pertahankan itu sebagai bagian dari amaliyah yang ingin kita dalami, yang ingin kita mulazamahi. Sebab asar atau pengaruh dari sebuah amal perbuatan tergantung kepada sebesar apa kita memulazamahi amalan itu. Memulazamahi itu artinya melakukan upaya untuk melakukan pembiasaan, ya, mulai dari hal-hal sederhana. Moga-moga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.